Tahiyatan tayyibatan musyahidin al-kiram. Ahlan bikum fi my channel Pengagum Habib Rizik Syihab. Pengagum Habib Rizik Syihab. Dan untuk selanjutnya acaranya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Syarifah Rufaidah Syihab. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Insyaallah dengan kehadiran kita di sini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga. Singkat saja kita langsung karena waktu juga sudah semakin sempit. Ibu-ibu yang saya cintai, semakin berkembangnya zaman, berkembang juga pemikiran-pemikiran manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti isu yang sedang panas saat ini, yaitu tentang LGBT. Nah, udah tahu belum Bu LGBT Bu? Harus sudah pada tahu. Jadi LGBT itu singkatan dari L-nya itu lesbi, G-nya itu gay, nah terus B-nya itu bisex, T-nya transgender. Jadi kalau lesbi perempuan sukanya sama perempuan, kalau gay laki sukanya sama laki. Terus bisex itu perempuan suka sama dua-duanya, begitu pun juga laki-laki. Nah di tiga ini nggak ada perubahan alat kelamin di tiga, lesbi, gay atau juga bisex. Nah kalau yang keempat transgender itu ada perubahan kelamin, yang laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki. Nauzubillah min zalik. Sebenarnya kalau diusut-usut ini masalahnya dari masalah banci Bu. Nah dalam Islam banci itu ada dua, ada banci asli, ada banci palsu. Nah banci asli ini status hukumnya di dalam Islam yang pertama, seandainya cenderung ke pria, misalnya alat kelaminnya berfungsi. Nah, alat kelamin wanitanya ada tapi nggak berfungsi, dan juga dia nggak punya rahim. Nah, berarti ini dinilainya lebih condong ke pria. Nah, ini dihukumkan sebagai pria. Berarti kalau dihukumkan sebagai pria, boleh untuk operasi menutup kelamin wanita yang udah nggak berfungsi. Nah ini status hukum yang pertama. Status hukum yang kedua, kalau cenderungnya ke wanita. Nah banci ini cenderungnya ke wanita, dia punya rahim, punya alat kelamin perempuan, ada dan berfungsi, dan alat kelamin laki ada tapi nggak berfungsi. Nah ini dijatuhkan hukumnya sebagai wanita. Nah kalau begitu boleh untuk menghilangkan alat kelamin prianya melalui operasi. Nah sehingga kalau misalnya yang banci cenderung wanita, nah kalau misalnya dioperasi bisa menjadi wanita sempurna. Yang cenderung laki-laki juga, kalau misalnya yang perempuannya ditutup berarti dia bisa menjadi pria sempurna. Nah yang ketiga, kalau bingung nggak bisa dibedain nih Bu,
ya kan, sama, seimbang. Gimana nih caranya? Berarti harus diperiksa secara medis, terus juga datang ke ulama yang berwenang untuk minta fatwanya. Setelah itu kita datengin ke hakim. Dan jadi nanti hakim yang memutuskan melalui pengadilan. Jadi nggak seenaknya orang banci, mau jadi perempuan aja deh, mau jadi laki aja deh, nggak kayak gitu. Jadi subhanallah, Islam udah mengatur segala sesuatunya secara detail. Alhamdulillah. Nah terus gimana nih di Islam? Terus kalau yang banci palsu gimana? Nah ini yang dibilang banci jejadian. Nah ini yang LGBT tadi yang telah kita sebutkan. Terus hukumnya gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah kita ketahui, dulu kaumnya Nabi Lut aja diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkan hujan batu. Jadi mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha faghasyaha ma ghasya." Nah, jadi Allah udah turunkan azab ke mereka yang tadinya dibalikin sama Allah. Jadi negara kaum Sodom itu dibalik sama Allah, dihancurkan sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min zalik. Nah terus gimana nih caranya untuk pencegahan yang bisa kita lakukan dalam keluarga? Nah paling minimal yang bisa kita lakukan, yang bisa terrealisasikan, itu jangan menunda pernikahan. Nah karena yang namanya nunda-nunda itu cara-caranya orang barat, Bu. Mau ditunda-tunda karena ekonomi. Kita kalau mau beli sesuatu, mau beli barang aja nggak ingat-ingat ekonomi. Benar apa benar? Keten abang nih, mau beli baju 3 dapat, 5 dapat. Nah, kenapa kalau misalnya seorang laki-laki nggak menikah aja, insya Allah nanti perekonomiannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonominya bisa dijalankan dengan baik, diarahkan ke yang bagus, yang bermanfaat. Nah setelah itu kalau mikir karir, karirnya belum bagus nih. Karir itu kan masalah keduniawian, Bu ya. Yang namanya duniawi yaitu pasti kita nggak ada puas-puasnya. Udah naik 1 tingkat, mau naik lagi, akhirnya ntar sampai tua enggak. Na'udzubillah min zalik. Nah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Jadi orang zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, jadi Allah menjadikan indah dunia itu terlihat indah oleh orang-orang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal nggak tahu nih mereka, padahal orang-orang yang bertakwa itu derajatnya jauh lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Nah jadi intinya, Bu, kita sebagai umat muslim, agar anak-anak kita terhindar dari yang namanya LGBT khususnya, nah jangan sampai kita tunda-tunda pernikahan mereka kalau emang udah cukup syarat dan rukunnya, Bu ya. Nah agar kita terhindar dari yang namanya paham-paham barat, ditunda-tunda akhirnya penyakit merajalela, pergaulan bebas. Na'udzubillah min zalik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustazah Syarifah Rufaidah Shihab yang telah memberikan ilmu yaitu tentang LGBT, ya Bu ya. Orang-orang LGBT adalah orang-orang yang gak waras, Ibu, yang sama ayam aja pintar, yang mana yang ya Bu ya. Nah, jadi yang LGBT itu orang-orang yang kurang waras, Bu, yang bahkan yang gak waras, sakit jiwa, ya Bu ya, jiwanya sakit sehingga diterobos semuanya. Mudah-mudahan di keluarga kita nggak ada yang mengalami seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang saya hormati, jangan lupa ya teman-teman subscribe channelnya, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi di samping subscribe-nya agar antum mendapat video-video terbaru dari channel Pengagum Habib Rizik Shihab. Thank you for watching. Syukron lil musyahadah.
Tengagum Habib Rizik Shihab. المصطفى